Pada 5 Oktober 2027, puluhan kendaraan serbu amfibi ZBD-05 milik Tentara Pembebasan Rakyat mencapai pantai dekat Lin Kou. Misi mereka jelas, menerobos garis pertahanan pertama Taiwan dan mengamankan pijakan bagi ribuan pasukan yang diperkirakan akan mendarat dalam beberapa jam ke depan. Namun, begitu ZBD-05 mendarat di pasir, pasukan Taiwan melepaskan tembakan dari posisi tersebut di pedalaman. Satu kendaraan terkena rudal anti-tank Kestrel dan terbakar. Maka dimulailah kampanye China untuk mencaplok Taiwan. Seperti apa sebenarnya invasi Tiongkok ke Taiwan? Dan yang lebih penting, bisakah Taiwan dan Amerika Serikat menangkis serangan semacam itu? Mari kita cari tahu. Tahun 2027, situasi geopolitik masih tegang dan tidak stabil. Perang di Ukraina telah memasuki tahun kelima. Setelah perundingan damai yang gagal dengan Vladimir Putin, Presiden Donald Trump menjauhkan diri dari konflik tersebut. Amerika Serikat terus memasok senjata ke Kiev, tetapi sekutu Eropa kini menanggung sebagian besar biayanya. Sejak mengadopsi strategi pertahanan nasional yang baru pada akhir 2025, Amerika telah bergeser ke arah sikap yang lebih isolasionis, mengalihkan sebagian pasukannya ke operasi melawan kartel narkoba di perbatasan Meksiko dan Karibia. Pergeseran ini meresahkan sekutu Amerika Serikat di Indo-Pasifik yang khawatir akan melemahnya jaminan keamanan di tengah meningkatnya tekanan Tiongkok. Dalam suasana ini, sebuah pertemuan tertutup Komisi Militer Pusat akan berlangsung di Beijing pada April 2027. Sebuah pertemuan yang akan segera mendorong dunia menuju konflik global. Dalam sesi tersebut, Xi Jinping menyimpulkan bahwa kondisinya mendukung penyelesaian masalah Taiwan. Perhitungannya didasarkan pada beberapa faktor. Sejak 2021, ekonomi Tiongkok telah melambat dan legitimasi Partai Komunis semakin bergantung pada nasionalisme, alih-alih pertumbuhan. Reunifikasi dengan Taiwan yang digambarkan sebagai puncak dari peremajaan besar negara tersebut menjadi inti untuk mengamankan warisan Xi dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Tahun 2027 membawa simbolisme yang kuat, menandai 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan tonggak penting dalam modernisasinya. Para komandan PLA yakin mereka akhirnya mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko besar menginvasi Taiwan. Keyakinan mereka sejalan dengan penilaian para analis pertahanan Amerika Serikat yang merujuk pada apa yang disebut jendela Davidson. Menurut teori ini, setelah tahun 2027, keseimbangan militer di Selat Taiwan akan condong begitu tegas ke arah Tiongkok sehingga intervensi Amerika Serikat apapun akan menjadi sangat mahal dan dalam kondisi tertentu mungkin mustahil. Pada saat yang sama, masalah demografi Cina belum cukup parah untuk membatasi ambisi militer berskala besar. Dalam konteks ini, sebuah keputusan penting telah dibuat. Invasi akan berlangsung pada bulan Oktober, ketika kondisi cuaca di Selat Taiwan paling mendukung. Selanjutnya akan ada periode mobilisasi rahasia selama 6 bulan. Tantangan utama Beijing adalah mengumpulkan pasukan invasi tanpa memberitahu Taiwan atau sekutunya. Mengikuti strategi Rusia sebelum Ukraina, PLA menyamarkan penumpukan pasukannya sebagai aktivitas rutin. Pada Mei 2027, Komando Teater Timur meluncurkan latihan militer besar-besaran pembela negara yang konon merupakan reaksi terhadap provokasi separatis. Latihan ini menormalkan kehadiran militer yang besar di Fujian dan sekitar Taiwan. Pada saat yang sama, dengan kedok modernisasi atau bantuan bencana, tumpukan amunisi, bahan bakar, dan perbekalan diam-diam muncul di sepanjang pantai.
Intelijen Amerika Serikat dan Taiwan mendeteksi penumpukan kekuatan, tetapi tidak dapat memastikan apakah itu unjuk kekuatan atau persiapan invasi. Kebingungan bertambah ketika PLA menghindari penempatan kapal amfibi di pelabuhan militer. Sebaliknya, mereka mengandalkan feri Ro-Ro sipil, bagian penting dari strategi fusi militer sipilnya. Kapal-kapal ini menyediakan kapasitas angkut yang sangat besar, sekitar 2,4 juta ton dibandingkan dengan 370.000 ton milik Angkatan Laut PLA, tetapi merupakan sasaran empuk dan tidak bersenjata. Untuk menjaga kerahasiaan, mereka melanjutkan operasi komersial dengan mobilisasi diperintahkan hanya 72 jam sebelum serangan. Pilihan PLA untuk pendaratan di musim gugur bukanlah suatu kebetulan. Cuaca di Selat Taiwan hanya memungkinkan operasi amfibi skala besar 2 kali setahun, pada musim semi, April-Mei, dan musim gugur, akhir September-Oktober. Di luar periode ini, kondisinya sangat brutal. Dari Juni hingga awal September, musim topan membawa angin kencang dan gelombang tinggi, sementara dari November hingga Maret, angin muson timur laut yang kuat mendominasi. Semua pihak mengetahui hal itu. Jadi, ketika Beijing memperpanjang latihan pembela negara hingga Oktober, intelijen Amerika Serikat tidak lagi meragukan niatnya. Tiongkok mengincar Taiwan. Mendeteksi rencana invasi terbukti krusial. Hal itu memberi Taipei dan Washington waktu untuk bergerak. Dalam skenario ini, pada 15 September, CIA meletakkan laporan rahasia di meja Donald Trump. Ia memberitahu Presiden Taiwan bahwa serangan akan dimulai pada awal Oktober. Persiapan pertahanan segera dimulai. Kementerian Pertahanan Taiwan diam-diam menaikkan tingkat siaga, membatalkan cuti bagi personal kunci, dan memperpanjang latihan Hankwang hingga November, menambahkan pemanggilan pasukan cadangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Militer Republik Rakyat Tiongkok (ROC) menyebarkan aset-asetnya yang paling berharga. Jet tempur bergerak ke hangar bawah tanah yang dibentengi seperti Qiashan dan Xizhishan. Sementara unit-unit Angkatan Laut Utama meninggalkan pelabuhan-pelabuhan yang padat di Zuoying dan Suao untuk berkumpul kembali di laut. Para insinyur mulai melakukan penambangan secara preemptif di jalur-jalur menuju pelabuhan dan pantai-pantai utama. Amerika Serikat juga mulai bertindak. Meskipun bersikap isolasionis, Trump mengambil sikap agresif, memandang perang atas Taiwan sebagai perebutan masa depan kekuatan Amerika. Kehilangan pulau itu akan menghancurkan rantai pulau pertama, jalur dari Jepang melalui Taiwan ke Filipina yang menampung Angkatan Laut Tiongkok, yang memberi Beijing akses langsung ke Pasifik dan mengancam wilayah Amerika Serikat seperti Guam dan sekutunya, termasuk Jepang dan Filipina. Taruhannya juga ekonomi. Taiwan memproduksi lebih dari 60% semikonduktor dunia dan lebih dari 90% semikonduktor tercanggih. Jika Taiwan jatuh, Tiongkok akan menguasai industri tersebut, sebuah alat pemaksaan ekonomi dalam skala global. Lebih jauh lagi, tidak adanya tindakan atas Taiwan akan menghancurkan kredibilitas Amerika Serikat, dan tidak ada Presiden Amerika, terutama Donald Trump, yang ingin dikenang sebagai orang yang kehilangan Pasifik ke Tiongkok. Sebagai tanggapan, Trump memerintahkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan Taiwan dari agresi China. Indo-PACOM meningkatkan penerbangan pengintaian di atas Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Sementara aset militer tambahan segera dikerahkan ke Pasifik. Skuadron F-22 Raptor dan F-35 Lightning II tiba di pangkalan udara Amerika Serikat di Jepang, dan pesawat pengebom jarak jauh B-1 Lancer, B-52 Stratofortress, dan B-2 Spirit dikerahkan ke Guam. Pada saat yang sama, para komandan Amerika Serikat menghadapi dilema strategis. Bagaimana memposisikan aset mereka yang paling berharga? Kelompok penyerang kapal induk tanpa mengekspos mereka pada jangkauan penuh persenjataan rudal Cina yang terus bertambah. Mendorong kapal induk Amerika Serikat mendekati Taiwan akan mengirimkan sinyal tekad yang kuat, tetapi dengan risiko yang sangat besar.
Latihan perang yang dijalankan oleh CSIS dan lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa kapal induk yang beroperasi terlalu dekat dengan pantai Tiongkok hancur dalam beberapa hari pertama konflik akibat serangan rudal balistik PLA yang terkonsentrasi. Dalam skenario dasar CSIS, 2 kapal induk hilang. Setelah konsultasi mendesak dengan Indo-PACOM, Presiden Trump memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Pencegahan telah gagal dan menjaga aset-aset penting untuk perang yang panjang menjadi prioritas utama. Kelompok serang kapal induk USS George Washington dan USS Ronald Reagan mengambil posisi di Laut Filipina, sebelah timur rantai pulau pertama, di luar jangkauan sebagian besar rudal Tiongkok. Keputusan ini secara fundamental mengubah peran mereka. Alih-alih memimpin serangan pembuka, kapal induk tersebut menjadi pasukan cadangan yang hanya akan dikerahkan setelah kapal selam dan pesawat pengebom jarak jauh mulai mengikis gelembung anti-akses Tiongkok. Opsi A, tolak akses Amerika Serikat ke pangkalan-pangkalan di Jepang. Opsi B, izinkan akses Amerika Serikat, tetapi jangan libatkan JSDF dalam pertempuran. Opsi C, izinkan akses Amerika Serikat dan kerahkan pasukan JSDF untuk pertahanan Taiwan. Manuver politik menjadi sama pentingnya dengan persiapan militer. Pada 25 September, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Tokyo tanpa pemberitahuan. Selama 2 hari, ia bertemu dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk merundingkan penggunaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang untuk pertahanan Taiwan, sebuah keputusan yang dapat menentukan hasil akhir perang secara keseluruhan. Permainan perang menunjukkan bahwa mempertahankan Taiwan secara operasional mustahil tanpa akses ke pangkalan-pangkalan ini. Pangkalan seperti Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, hanya 600 km dari Taiwan, berfungsi sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam, yang memungkinkan jet-jet tempur Amerika Serikat melakukan beberapa serangan mendadak per hari. Tanpa pangkalan-pangkalan ini, pesawat-pesawat Amerika harus terbang dari Guam, 2.700 km jauhnya, atau bahkan Hawaii, menjadikan setiap misi sebagai mimpi buruk logistik yang akan secara drastis mengurangi tingkat serangan mendadak. Namun, berdasarkan Perjanjian Keamanan Amerika Serikat-Jepang tahun 1960, Washington harus mendapatkan persetujuan Tokyo sebelum menggunakan pangkalan-pangkalan ini untuk misi-misi yang tidak terkait dengan pertahanan langsung Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menghadapi pilihan yang sulit, mendukung Amerika Serikat dan menanggung risiko pembalasan Tiongkok, bahkan mungkin nuklir, atau menolak dan membahayakan aliansi yang secara efektif menunda konfrontasi yang tak terelakkan dengan Beijing. Meskipun ancaman Tiongkok semakin meningkat, Perdana Menteri Takaichi tetap teguh. Ia memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan Jepang, tetapi tidak mengizinkan keterlibatan langsung pasukan bela diri Jepang, kecuali Tiongkok menyerang wilayah Jepang terlebih dahulu. Oleh karena itu, Tokyo memilih opsi B, kerjasama tanpa keterlibatan langsung. Pada akhir September, Tentara Pembebasan Rakyat PLA telah mencapai kesiapan penuh untuk invasi ke Taiwan. Namun, Beijing masih kekurangan satu elemen krusial, kasus Bali, pemicu yang dapat digunakan untuk membenarkan serangan tersebut. Oleh karena itu, Beijing memutuskan untuk menciptakannya. Pada 30 September 2027, sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok dengan dalih inspeksi rutin mencoba menaiki feri sipil Taiwan di dekat kepulauan Kinmen. Sebuah kapal pemotong penjaga pantai Taiwan bergegas untuk campur tangan. Bentrokan tersebut meningkat menjadi baku tembak singkat namun mematikan. Dalam kekacauan tersebut, 2 perwira Tiongkok tewas. Media pemerintah Tiongkok membesar-besarkan insiden tersebut, membingkainya sebagai tindakan agresi Taiwan yang tak beralasan. Ketegangan meroket. Presiden Trump, sesuai dengan wataknya, mengeluarkan peringatan keras kepada Xi Jinping, bersumpah akan memberikan konsekuensi serius jika Tiongkok berani meningkatkan eskalasi. Namun, Beijing terus maju.
PLA mendeklarasikan blokade maritim di sekitar kepulauan Kinmen dan Matsu, serta mengeluarkan ultimatum kepada Taipei, serahkan mereka yang bertanggung jawab dalam waktu 5 hari, atau hadapi tindakan tegas. Taiwan menolak ultimatum tersebut. Pada 2 Oktober, Komisi Militer Pusat bersidang di Beijing untuk menyetujui rencana invasi final. Bersamaan dengan operasi terhadap Taiwan, para pemimpin juga membahas pertanyaan penting, bagaimana menangani meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat dan Jepang. Intelijen Tiongkok telah mengonfirmasi lonjakan kekuatan udara Amerika di pangkalan-pangkalan di seluruh Jepang yang memaksa Politbiro untuk mempertimbangkan 3 pilihan berbahaya. Jika Beijing mengabaikan pengerahan ini, opsi A, dan Amerika Serikat memasuki perang, pesawat Amerika dapat menghancurkan armada invasi Cina dalam beberapa hari. Serangan pendahuluan, opsi B, terhadap pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam dapat melumpuhkan kekuatan udara Amerika sebelum lepas landas, mengamankan pangkalan-pangkalan Tiongkok di Taiwan. Namun, serangan ini juga akan menjamin perang skala penuh dengan Amerika Serikat dan Jepang, sebuah eskalasi yang mengejutkan yang mungkin tetap diterima Beijing jika mereka yakin Taiwan dapat ditaklukkan sebelum Washington pulih dari pukulan awal. Terakhir, serangan tertunda, opsi C, hanya menyerang Taiwan terlebih dahulu dan kemudian menyerang pangkalan Amerika Serikat jika Washington melakukan intervensi, menawarkan kendali yang lebih besar atas eskalasi. Namun, opsi ini memiliki kelemahan serius. Setelah pesawat Amerika Serikat tersebar ke udara atau ke pangkalan alternatif, serangan selanjutnya akan menyebabkan kerugian yang jauh lebih sedikit. Permainan perang menyoroti taruhannya. Sekitar 90% dari semua kerugian pesawat Amerika Serikat dalam simulasi konflik dengan Tiongkok terjadi di darat, hancur sebelum lepas landas, akibat terbatasnya perlindungan yang diperketat di Pasifik. Menghadapi kalkulasi ini, Xi Jinping memilih tindakan yang paling berisiko tetapi berpotensi paling menentukan. Pada hari pertama, Tiongkok tidak hanya akan menyerang Taiwan, tetapi juga pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam. Pukul 2 waktu setempat, tanggal 5 Oktober, PLA melancarkan permusuhan. Tiongkok bergerak cepat dan dengan kekuatan yang luar biasa. Tujuannya bukanlah eskalasi bertahap, melainkan serangan cepat dan melumpuhkan yang dirancang untuk menghancurkan pertahanan Taiwan dan membuat sekutu mereka takut. Pasukan roket PLA memulai kampanye serangan besar-besaran terhadap target-target Taiwan. Serangan ini berlapis dan mencerminkan pelajaran dari kegagalan Rusia dalam menekan pertahanan udara Ukraina pada tahun 2022. Sejak salvo pertama, Tiongkok mengerahkan ribuan drone murah untuk membingungkan para pembela dan membantu menembus jaringan pertahanan udara Taiwan. Ratusan rudal balistik dan jelajah menghantam pangkalan udara di Hsinchu, Taoyuan, Qingchuankang atau Taichung, dan Chiayi, pelabuhan angkatan laut di Zuoying atau Kaohsiung, dan Suao. Lokasi radar peringatan dini utama termasuk Peipouse yang strategis di Gunung Leishan, Simpul C4ISR, dan gedung-gedung pemerintahan di Taipei. Bersamaan dengan itu, serangan besar-besaran menghantam benteng terdepan, Kepulauan Pescadores dan Kinmen. Meskipun telah ada langkah-langkah penyebaran sebelumnya, Taiwan menderita kerugian besar. Latihan perang oleh CSIS menunjukkan Taiwan kehilangan sebagian besar angkatan udara dan armada permukaannya pada fase awal. Beberapa faktor menjelaskan hal ini. Pertama, skala. Taiwan memiliki jumlah tempat perlindungan yang terbatas dan secara logistik mustahil untuk menjaga setiap unit tetap tersebar dengan aman tanpa batas waktu. Kedua, strategi Tiongkok menekankan melumpuhkan infrastruktur yang memungkinkan pesawat dan kapal beroperasi, alih-alih menghancurkan setiap platform secara langsung. Pesawat yang selamat secara efektif terjebak di tempat perlindungan ketika landasan pacu dan jalur taksi berlubang. Kapal yang melakukan sortie tidak dapat kembali ke pelabuhan yang dibombardir untuk mendapatkan bahan bakar dan amunisi. Oleh karena itu, menetralisir lawan berarti menghilangkan kemampuannya untuk bertempur, bukan memusnahkan setiap aset. Beberapa pangkalan yang relatif aman adalah pusat bawah tanah di Qiashan dan Xijishan,
yang dapat menampung sekitar 75 hingga 200 pesawat. Tetapi perbaikan landasan pacu mereka akan memakan waktu setidaknya 2 minggu jika serangan berlanjut. Serangan kinetik terhadap pangkalan-pangkalan ROC diiringi dengan kampanye siber dan elektronik besar-besaran. Pasukan dukungan informasi dan antariksa PLA berupaya membutakan sistem peringatan dini Taiwan melalui pengacakan dan serangan siber terhadap satelit serta dengan memutus kabel serat optik bawah laut. Segera setelah rentetan rudal awal, Angkatan Laut dan Angkatan Udara PLA memulai operasi untuk merebut kendali penuh Selat Taiwan dan membangun zona anti-akses atau penolakan area A2AD yang ketat. Kapal perang Tiongkok bergerak ke posisi di Laut Filipina, sebelah timur Taiwan, membentuk barisan pertahanan yang dimaksudkan untuk mencegat dan menyerang pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendekat, terutama gugus tugas serang kapal induk. Sementara itu, Angkatan Roket dan Angkatan Udara PLA terus melancarkan serangan tanpa henti untuk menetralisir sisa kemampuan Taiwan dalam mengancam armada invasi, memburu peluncur rudal anti kapal bergerak, dan baterai pertahanan udara yang masih tersisa. Berdasarkan arahan Komisi Militer Pusat, Taiwan bukan satu-satunya target salvo pembuka perang. PLA secara bersamaan melancarkan serangan pendahuluan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam. Di Jepang, serangan terkonsentrasi di pangkalan udara utama, Kadena, Misawa, Iwakuni, dan Yokota. Rudal balistik jarak pendek seperti DF-15 dan DF-16, banyak di antaranya membawa hulu ledak klaster, menghujani landasan pacu, dan menghancurkan puluhan pesawat Amerika yang terparkir. Kerugiannya sangat besar, akibat langsung dari terbatasnya jumlah tempat perlindungan pesawat yang diperkuat, yang membuat kekuatan udara Amerika Serikat di kawasan tersebut sangat rentan terhadap serangan rudal massal. Skala masalahnya sangat besar. Selama dekade terakhir, Amerika Serikat hanya membangun 2 tempat perlindungan yang diperkuat dalam jarak 1000 mil laut dari Taiwan. PLA juga menyerang Guam, pusat utama pengebom strategis Amerika Serikat. Untuk serangan di pangkalan udara Anderson, PLA menggunakan rudal balistik jarak menengah DF-26 yang disebut pembunuh Guam. Sasarannya meliputi landasan pacu, depot bahan bakar, pusat komando, dan yang terpenting, landasan keras yang melindungi pesawat pengebom B-1B, B-52, dan B-2. Kerugian Angkatan Udara Amerika Serikat di sana sangat parah. Guam tidak memiliki tempat perlindungan pesawat yang diperkeras. Dengan menggunakan data CSIS sebagai dasar, kami memperkirakan serangan preemptif PLA bisa sangat menghancurkan sebagian besar pesawat di darat. Jika serangan di lapangan terbang terus berlanjut selama beberapa hari ke depan, hingga 90% pesawat bisa hilang di area parkir. Secara kumulatif, itu berarti kerugian Amerika Serikat sekitar 400 pesawat dan sekitar 140 pesawat di pihak Jepang selama konflik. Setelah pukulan awal yang melumpuhkan, PLA bergerak ke fase menentukan operasi, menggerakkan pasukan invasi melintasi Selat Taiwan dan mengamankan pangkalan pantai. Beijing menghadapi pilihan taktis, mendarat langsung di Taiwan atau merebut Pescadores atau Penghu terlebih dahulu, sebuah pilihan yang sering diabaikan. Pescadores terletak hanya 50 km dari Taiwan dan secara historis telah menjadi kunci dalam setiap serangan skala besar. Menangkap mereka akan memberi PLA area persiapan yang aman dan menghilangkan ancaman langsung terhadap armada invasi. Namun, garnisun ROC di sana, sekitar 5.000 tentara didukung oleh artileri, roket, dan benteng, akan membutuhkan biaya besar untuk diusir. Pertempuran yang berkepanjangan di pulau-pulau tersebut akan menunda pendaratan utama. Karena alasan itu, PLA memilih untuk tidak melancarkan serangan penuh terhadap Pescadores, alih-alih berencana untuk menekan garnisun tersebut dengan serangan rudal dan udara yang terkonsentrasi. Itu hanyalah salah satu dari beberapa dilema operasional yang dihadapi komando PLA. Opsi A, utara. Opsi B, selatan.
Geografi Taiwan sangat membatasi zona pendaratan yang layak. Pantai timur berupa tebing terjal, sehingga pendaratan skala besar hanya mungkin dilakukan dari barat, dan bahkan di sana pun hanya sekitar selusin pantai yang memiliki kedalaman dan rute darat yang tepat. Di balik pantai-pantai tersebut, medan dengan cepat menyempit menjadi koridor pertahanan yang mudah ditebak. Sungai, kota, dataran sempit, dan pegunungan yang menjadi jalur bagi setiap penyerang. Wilayah selatan menawarkan bongkar muat yang lebih mudah dan akses ke pelabuhan Kaohsiung, tetapi terletak sekitar 300 km dari Taipei, melintasi wilayah perkotaan yang padat, sehingga setiap kemajuan akan cepat kehilangan momentum. Wilayah utara memberikan peluang untuk serangan cepat ke ibu kota, tetapi sekitar 46% pasukan Republik Rakyat Tiongkok terkonsentrasi di sana yang membuat pendaratan di utara sangat berisiko. Perang dunia umumnya lebih menyukai pendaratan di selatan, namun jika Beijing ingin memaksa Amerika menghadapi fait accompli, mereka akan bertaruh di utara. Dalam skenario kami, PLA menempatkan sekitar 80% pasukan penyerangnya di utara, menyimpan sisanya untuk operasi pendukung dan pengalihan. Doktrin amfibi Tiongkok menyerukan pendaratan 3 dimensi yang menggabungkan pendaratan udara, serangan helikopter, dan pendaratan laut. Pengangkatan lintas selat dimulai hampir bersamaan dengan serangan roket pembuka. Pukul 4, ratusan helikopter serbu dari Brigade Serbu Udara PLA melintasi selat Taiwan pada ketinggian rendah. Tujuan mereka adalah merebut jalan-jalan pesisir, menetralisir artileri pantai, dan mengamankan akses ke pantai pendaratan, dan merebut pelabuhan Taipei yang penting untuk menurunkan peralatan berat dari feri Ro-Ro sipil. Bersamaan dengan itu, pesawat angkut menurunkan pasukan terjun payung dari Korps Lintas Udara. Sasaran utama mereka adalah Bandara Internasional Taoyuan di pinggiran Taipei. Perebutan Taoyuan, mirip dengan Hostomel pada fase awal invasi Rusia tahun 2022, akan memungkinkan jembatan udara cepat untuk peralatan berat dan gelombang lanjutan langsung ke ibu kota. Namun fase ini sangat berbahaya. Pasukan terjun payung hanya diperlengkapi dengan sedikit perlengkapan dan dapat dihancurkan jika tidak segera diperkuat oleh pasukan berat. Oleh karena itu, keberhasilan bergantung pada sinkronisasi yang sempurna di seluruh invasi. Sekitar pukul 5, Fajar menyingsing membawa gelombang pertama serangan amfibi ke pantai-pantai di Linkou, barat laut Taipei, dan dekat Xinwu. Korps Marinir PLA dengan menggunakan kendaraan tempur infanteri amfibi dan hovercraft bertujuan untuk menembus garis pertahanan awal dan mengamankan pangkalan pantai. Tujuannya adalah pertemuan cepat dengan unit-unit udara di Taoyuan dan kemudian bergerak maju menuju Taipei. Gelombang pertama terdiri dari beberapa ribu pasukan dan beberapa ratus kendaraan amfibi. Bersamaan dengan itu, pendaratan yang lebih kecil, kemungkinan 1 atau 2 brigade amfibi menyerang wilayah Taichung untuk merebut pelabuhan terbesar kedua Taiwan dan pangkalan udara Qingchuankang. Keberhasilan di sini akan melumpuhkan Korps Angkatan Darat ke-10 Taiwan Tengah dan memutus pulau tersebut, sehingga menghambat bala bantuan dari selatan ke utara. Selain itu, serangan terbatas oleh pasukan khusus PLA sedang dilakukan di wilayah Yilan. Tujuan mereka bukan untuk merebut wilayah, melainkan untuk memblokir terowongan dan jalan utama, Jalan Raya nomor 5 yang menghubungkan dataran Yilan ke Taipei, guna menunda kedatangan bala bantuan Taiwan dari bagian timur pulau ke ibu kota. Saat armada invasi mendekat, pasukan Republik Rakyat Tiongkok menyerang kapal-kapal pendarat. Rudal pantai bergerak seperti Siung Feng 2 dan 3 terbukti mematikan bagi kapal-kapal permukaan, terutama feri Ro-Ro tanpa lapisan baja. Beberapa kapal invasi tenggelam sebelum mencapai pantai, tetapi armada penyerang cukup besar sehingga pasukan PLA masih dapat mendarat. Di bawah tembakan rudal ROC yang gencar, sebagian armada invasi hancur sebelum mencapai pantai Taiwan. Namun armadanya sangat besar, dan meskipun banyak korban, pasukan PLA masih berhasil mendarat. Namun, mencapai pantai tidak menawarkan rasa aman. Di sanalah pertempuran sesungguhnya dimulai.
Dari posisi pertahanan yang tersamarkan dengan baik di pedalaman, artileri, mortir, dan rudal anti-tank, Republik Rakyat Tiongkok melepaskan tembakan dahsyat. Dalam hitungan menit, pantai Linkou dan Sinwu berubah menjadi medan pembantaian. Namun PLA telah merencanakan perlawanan seperti itu. Drone menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan. Kawanan pengintaian dan serangan FPV drone diluncurkan dari kapal amfibi dan tongkang pendukung, menyelimuti pantai. Mereka memberikan kesadaran situasional yang tak tertandingi dan daya tembak presisi, menemukan unit Taiwan yang tersembunyi dan mengarahkan tembakan balasan. Meskipun banyak korban, gelombang serangan pertama berhasil menembus garis pertahanan. Menjelang malam, pasukan PLA telah mengamankan pijakan di dekat Linkou dan Taichung, sementara Brigade Serangan Udara berhasil merebut pelabuhan Taipei. Kabar baik juga datang dari Bandara Taoyuan, tempat pasukan udara PLA merebut terminal dan membuka kembali landasan pacu yang rusak, berpotensi menciptakan jembatan udara untuk bala bantuan. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukan khusus yang mencoba melakukan serangan berani di Sungai Tamsui dengan tujuan menembus pusat kota Taipei dan memenggal kepala para pemimpin Taiwan menghadapi perlawanan sengit. Pasukan Republik Rakyat Tiongkok telah memasang ranjau di sungai dan memasang penghalang. Pasukan komando Tiongkok terjebak dalam perangkap maut. Menderita kerugian hingga 80%. Para penyintas mundur dengan berantakan. Untuk saat ini, kepemimpinan politik Taiwan tetap utuh dan menantang. Di Washington, Kepala Staf Gabungan melaporkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam. Presiden segera mengizinkan penggunaan kekuatan, meminta Kongres untuk mendeklarasikan perang secara resmi dan mengambil sikap tegas, memilih respons yang cepat dan tegas. Di sekitar Taiwan, kapal selam serang nuklir Amerika Serikat, kelas Virginia dan Los Angeles yang telah diposisikan sebelumnya kini mulai memburu armada invasi Tiongkok di selat tersebut. Beroperasi secara diam-diam, kapal-kapal selam ini merupakan salah satu alat paling efektif melawan kapal angkut tanpa lapis baja. Latihan perang CSIS menunjukkan bahwa satu SSN dapat menenggelamkan sekitar 2 kapal pendarat besar dan 2 kapal pengawal dalam waktu sekitar 3,5 hari. Satu skuadron atau 4 kapal dapat melumpuhkan sekitar 16 kapal dalam rentang waktu yang sama, sehingga secara drastis memperlambat bala bantuan. Namun perburuan ini berisiko. Korvet, pesawat patroli, dan kapal selam Tiongkok secara aktif melakukan serangan balik dan pendekatan melalui selat mungkin dibombardir. CSIS memperkirakan kerugian kapal selam Amerika Serikat bisa mencapai sekitar 20% setiap 3,5 hari pada fase awal konflik. Ketersediaan SSN juga terbatas. Beberapa lambung kapal harus membayangi unit strategis Tiongkok sehingga kapal selam Amerika beroperasi secara bergilir, berburu, kembali ke Guam atau Yokosuka untuk mengisi ulang, lalu kembali menyerang yang menghambat tekanan berkelanjutan. Kapal selam Jepang ikut serta, melindungi sektor lain untuk menghindari saling bunuh dan menyerang kapal pengawal serta kapal yang meninggalkan pelabuhan. Kekuatan udara Amerika Serikat, para penyintas di medan tempur ditambah pesawat yang terbang dari Hawaii dan daratan, mengintensifkan serangan terhadap konvoi invasi. Rudal anti kapal jarak jauh AGM-158C LRASM yang dibawa oleh B-1 dan A-18A F memainkan peran kunci. Rudal tersebut dapat menyerang armada dari posisi aman, tetapi stok terbatas, sehingga memaksa mereka untuk mengambil keputusan taktis yang sulit. LRASM adalah senjata optimal untuk menghancurkan transportasi laut Tiongkok, tetapi dengan tren produksi dan stok saat ini, Amerika Serikat hanya akan memiliki sekitar 450 LRASM pada Oktober 2027. Perkiraan optimis 600. Jumlah tersebut cukup untuk menimbulkan kesulitan logistik yang serius bagi Beijing, tetapi tidak akan menghentikan invasi. Sebaliknya, inventaris Amerika Serikat mencakup sekitar 6.000 JASSM AR, namun rudal-rudal ini saat ini tidak dikonfigurasi untuk serangan maritim.
Modifikasi sedang dilakukan, tetapi untuk saat ini, rudal-rudal ini terutama digunakan untuk menyerang pelabuhan dan pusat logistik. Untuk skenario ini, kami berasumsi JASSM-ER terbukti tidak efektif terhadap target Angkatan Laut. Kapal induk USS George Washington dan USS Ronald Reagan yang telah diposisikan sebelumnya di Laut Filipina bertindak sebagai cadangan strategis. A-18 mereka menunggu hingga kapal selam dan pesawat pengebom jarak jauh mengikis gelembung anti-akses Tiongkok. Mereka baru akan memasuki pertempuran setelah persediaan LRASM habis dan senjata jarak pendek harus digunakan. Sebuah langkah yang memaksa pasukan Amerika Serikat lebih dekat ke medan pertempuran. Posisi tersebut meminimalkan risiko kehilangan kapal induk tetapi melemahkan kekuatan serangan langsung, dan setelah serangan di pangkalan di Jepang dan Guam, Washington tidak mampu menanggung kerugian kapal induk. Pada hari kedua, PLA melancarkan gelombang kedua ke pantai, mengonsolidasikan pasukan di darat. Unit-unit dari pangkalan pantai Linkou bergerak ke timur untuk bergabung dengan pasukan terjun payung di Taoyuan, dan bentrokan lapis baja berat pertama meletus dengan elemen-elemen serangan balik dari Brigade Lapis Baja ke-542 Taiwan. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, menjelang malam, pasukan Tiongkok telah membangun penginapan yang diperpanjang dari Linkou ke Bandara Taoyuan dengan bala bantuan terus-menerus dari daratan. Pada tahap ini, pangkalan pantai tersebut dapat menampung sekitar 12.000 pasukan PLA. War Game CSIS menemukan bahwa PLA dapat mendaratkan sekitar 8.000 pasukan pada hari H dan sekitar 16.000 dalam 3,5 hari pertama. Satu putaran dalam model mereka. Dalam skenario kami mengasumsikan kondisi yang sedikit lebih optimis untuk Beijing, sehingga jumlah yang berhasil mendarat sedikit lebih tinggi. Namun ada kendala, sebuah paradoks logistik klasik. Setiap tambahan pasukan di darat berarti mereka membutuhkan lebih banyak amunisi, bahan bakar, dan makanan yang dengan cepat menghabiskan kapasitas angkut dan pasokan yang seharusnya dapat membawa lebih banyak pasukan. Sebagai tanggapan, Korps ke-6 Taiwan memerintahkan serangan intensif di Pelabuhan Taipei dan Landasan Pacu Taoyuan. Landasan pacu dan infrastruktur pelabuhan yang rusak memperlambat aliran bala bantuan dan material PLA sehingga memberi waktu bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk menentang pengajuan tersebut. Sementara itu, pasukan Taichung semakin banyak, membuat Komando Taipei khawatir. Jika terus bertahan, hal itu mengancam poros komunikasi Pulau Tengah. Korps Angkatan Darat ke-10 diperintahkan untuk mengeliminasi pangkalan itu secepat mungkin. Minggu pertama berganti menjadi pertempuran sengit dan sengit di darat. Unit-unit ROC menyerang balik tanpa henti dimanapun ada kesempatan, mencoba mengusir para penyerbu kembali ke laut. Serangan sekutu tanpa henti menyasar armada penyerbu untuk menghancurkan logistik Beijing tanpa pasokan ulang. Penampungan tidak dapat dipertahankan. Amunisi LRASM memakan korban yang besar, namun persediaan sekutu yang berjumlah sekitar 450 LRASM telah habis dalam minggu pertama. Oleh karena itu, kampanye maritim terpaksa beralih ke inventaris AGM-158B JASSM-ER yang jauh lebih besar, senjata yang tidak dioptimalkan untuk misi anti kapal. Ketidaksesuaian ini menghasilkan serangkaian masalah taktis bagi para perencana Amerika Serikat. Pertama, armada invasi menjadi kurang rentan terhadap serangan jarak jauh. Untuk terus menyerang target maritim, Angkatan Udara Amerika Serikat harus menggunakan amunisi jarak pendek JSM, bom luncur JSOW, dan sejenisnya yang mengharuskan pesawat beroperasi lebih dekat ke medan pertempuran. Kedua, tekanan operasional tersebut memaksa pesawat tempur yang kurang terpantau, F-35 dan F-22, untuk menembus wilayah udara yang diperebutkan di dalam wilayah sistem pertahanan udara berlapis Tiongkok dan patroli pesawat tempur PLA. Hasilnya adalah pertempuran udara yang lebih sering dan berintensitas tinggi serta konfrontasi jarak dekat yang berbahaya dengan sistem pertahanan udara di atas kapal.
kondisi yang secara signifikan meningkatkan kerugian pesawat sekutu. Pertempuran udara tetap brutal dan melelahkan. Penerbangan PLA yang beroperasi dari pangkalan-pangkalan daratan yang utuh menikmati keunggulan struktural. Waktu transit yang jauh lebih singkat, tingkat serangan mendadak yang lebih tinggi, dan rotasi yang cepat. Sebaliknya, pasukan Amerika Serikat dan Jepang, meskipun secara teknis lebih unggul dan lebih terlatih, terhambat oleh pangkalan yang rusak atau terdegradasi, logistik yang terpecah-pecah, dan ancaman serangan rudal susulan yang terus berlanjut. Hal ini membatasi kemampuan untuk melakukan serangan mendadak dan menimbulkan hambatan operasional yang berkelanjutan. Prioritas Beijing adalah mempertahankan patroli udara tempur berkelanjutan di Selat Taiwan untuk melindungi armada invasi dan memberikan dukungan udara jarak dekat kepada pasukan darat. Para komandan sekutu menghadapi pilihan yang sulit. Melawan superioritas udara Tiongkok langsung di atas Taiwan dengan risiko atrisi yang sangat tinggi, atau mencoba menghindari patroli PLA untuk menyerang kapal angkut dari koridor yang kurang diperebutkan. Dalam praktiknya, mereka menggabungkan kedua pilihan tersebut. F-22 mencoba membuat koridor sementara agar F-35 dan FA-18 dapat mencapai kapal-kapal tersebut dengan paket serangan. Upaya-upaya tersebut hanya menghasilkan keuntungan lokal yang bersifat sementara, alih-alih keunggulan regional yang berkelanjutan. Memasuki minggu kedua perang, gambaran strategisnya adalah sebagai berikut. Kekuatan Amerika telah dipermalukan oleh serangan Tiongkok terhadap pangkalan-pangkalan di Jepang dan Guam. Tiongkok telah kehilangan sekitar 30% armada transportasinya, namun masih berhasil memasok kembali pangkalan-pangkalan pantainya. Sementara itu, persediaan rudal LRASM Amerika Serikat telah menipis. Di pulau itu sendiri, sekitar 30.000 pasukan PLA kini dikerahkan. Namun, meskipun perkembangan ini tampak menguntungkan bagi Tiongkok, komando tinggi PLA tidak dapat sepenuhnya puas. Situasi di lapangan berubah semakin berbahaya. Pasukan Taiwan telah pulih dari keterkejutan awal pendaratan di utara yang sukses. Setiap hari berlalu dan setiap kilometer persegi, pertahanan Republik Rakyat Tiongkok semakin kuat. Perang kota telah menjadi tantangan terbesar bagi Tentara Pembebasan Rakyat PLA karena pasukan Taiwan mengubah distrik-distrik kota menjadi benteng. Lebih parah lagi, artileri Republik Rakyat Tiongkok ROC terus menembaki pelabuhan-pelabuhan Taipei dan Taichung yang direbut serta landasan pacu di Taoyuan. Dermaga dan landasan udara terus-menerus berlubang dan rusak. Meskipun para insinyur Tiongkok berhasil melakukan perbaikan, aliran pasokan yang mencapai pangkalan-pangkalan pantai masih sangat tidak teratur dan tidak memadai. Komando tertinggi PLA kini menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Seminggu setelah kampanye dimulai, janji Xi Jinping untuk meraih kemenangan cepat belum terwujud. Meskipun pendaratan berhasil, PLA hanya memiliki 2 pijakan kecil dan rentan di dekat Taipei dan Taichung. Dengan kerugian yang terus meningkat dan meningkatnya rasa frustasi di Beijing, Xi menuntut penyelesaian konflik yang cepat. Sebagai tanggapan, Komando Tinggi PLA memerintahkan serangan besar-besaran, serangan ke arah barat terhadap ibu kota Taiwan. Sementara itu, Amerika menghadapi dilema strategis lainnya. Meskipun serangan terhadap logistik Tiongkok berpengaruh, menipisnya stok LRASM telah memperlambat kampanye untuk mencekik pangkalan-pangkalan strategis lebih dari yang diperkirakan. Dari perspektif Washington, mungkin ada godaan kuat untuk melancarkan serangan ke daratan Tiongkok untuk menyerang target-target di provinsi-provinsi timur. Ada faktor psikologis yang melatar belakangi tindakan semacam itu. Penghinaan atas serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam. Dan dalam skenario kita, temperamen Presiden Trump yang menuntut pembalasan atas Pearl Harbor zaman kita. Amerika Serikat juga memiliki sekitar 6.000 rudal JASSM-ER di depotnya. Meskipun tidak dirancang untuk target maritim, senjata-senjata tersebut sangat cocok untuk menyerang pangkalan udara, pelabuhan, dan infrastruktur kontinental lainnya yang mendukung invasi. Namun, ada batasan serius.
Tiongkok Timur memiliki banyak tempat perlindungan pesawat yang diperketat, yang berarti serangan kemungkinan besar akan berfokus pada landasan pacu dan logistik penerbangan, alih-alih hanya menghancurkan pesawat Tiongkok di tempat. Akibatnya, dampak serangan di daratan kemungkinan akan bersifat sementara, terutama karena Tiongkok dapat merespons dengan mengoperasikan pesawat dari pangkalan-pangkalan di pedalaman. Menyerang daratan juga berisiko secara politis dan operasional. Para perencana Amerika Serikat memandang serangan terhadap Tiongkok sendiri sebagai langkah eskalasi yang mendekati perang habis-habisan, bahkan perang nuklir. Dalam skenario kami, faktor penentunya adalah temperamen presiden. Didorong oleh tuntutan balas dendam Pearl Harbor zaman kita, Amerika Serikat memilih kampanye terbatas di daratan. Rudal JASSM-AR dan Tomahawk digunakan hanya untuk menyerang infrastruktur militer terkait invasi. Dermaga pelabuhan tertentu yang digunakan untuk pendaratan pasukan, landasan pacu dan jalur taksi di pangkalan udara yang melancarkan serangan ke Taiwan, serta gudang amunisi dan bahan bakar di garis depan yang mendukung invasi. Pusat komando tingkat tinggi, infrastruktur sipil, dan target apapun yang secara luas dianggap strategis dan kemungkinan akan memicu respons drastis dari Beijing sengaja dihindari. Tujuannya adalah balas dendam terhadap Beijing, memperlambat logistik Tiongkok dan memperlambat laju bala bantuan PLA ke Taiwan sambil menjaga eskalasi politik dan strategis seminimal mungkin. Efek langsungnya adalah ruang bernapas sementara bagi Taiwan, aliran amunisi dan bahan bakar ke pangkalan pantai berkurang, tetapi tekanan militer secara keseluruhan masih berlanjut. Opsi ini menurunkan kemungkinan langsung terjerumus ke dalam perang nuklir, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut. Karena banyaknya tempat perlindungan pesawat Tiongkok yang diperkuat dan kemampuan untuk mengoperasikan pesawat dari pangkalan-pangkalan di pedalaman, kerugian Angkatan Udara Tiongkok tidak akan terlalu besar selama landasan pacu dan jalur taksi di provinsi-provinsi timur sedang diperbaiki. Dampak yang lebih parah akan dialami oleh armada invasi Tiongkok. Serangan di pelabuhan, terutama Xiamen, Guangzhou, dan Fuzhou, menghancurkan beberapa feri ro-ro dan kapal pendarat saat mereka sedang memuat barang. Berkurangnya kapasitas pelabuhan memaksa PLA untuk menggunakan pelabuhan yang lebih kecil dan lokasi pendaratan darurat yang meningkatkan kekacauan logistik dan memperpanjang waktu rotasi transportasi melintasi selat. Terkejut dengan serangan Amerika Serikat, Beijing meningkatkan kesiapan pasukan nuklirnya dan mengancam akan melakukan serangan balasan di daratan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Xi Jinping menghindari eskalasi strategis langsung dan memerintahkan serangan intensif terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam, serangan yang karena kurangnya perlindungan yang diperkuat di sana menimbulkan penderitaan serius bagi pasukan Amerika. Peristiwa di minggu kedua dan ketiga pertempuran untuk Taiwan memperjelas satu hal: logistik adalah ratunya perang. Serangan sekutu terhadap armada transportasi dan pelabuhan Tiongkok daratan telah mendorong kerugian Angkatan Laut Tiongkok secara kumulatif hingga sekitar 60%, sebuah ambang batas kritis. Melewati titik ini, pasukan invasi mulai merasakan tekanan akibat kekurangan pasokan. PLA tidak lagi merotasi pasukan baru melintasi selat, mereka hanya berfokus pada penyediaan pasokan bagi mereka yang sudah berada di pulau itu. Sekitar 50.000 tentara Tiongkok kini bertempur di Taiwan, menghadapi hingga 200.000 tentara Taiwan di lapangan dengan potensi mobilisasi 2 juta pasukan cadangan yang masih akan datang. Di darat, situasi juga berbalik melawan Tiongkok. Serangan PLA terhadap Taipei telah terhenti. Meskipun pasukan Tiongkok berhasil merebut sebagian kota Taipei baru dan maju hingga 2 km dari distrik pemerintahan, kemajuan tersebut akhirnya terhenti. Pada suatu titik, situasinya begitu buruk sehingga para komandan Republik Rakyat Tiongkok memerintahkan pemasangan ranjau pada jembatan di atas sungai Tamsui. Namun, pada akhirnya, serangan PLA terhenti di tengah perlawanan sengit dan kekacauan logistik yang semakin parah di medan perkotaan yang padat. Kisah serupa terjadi di sekitar Taichung, tempat PLA merebut pelabuhan setempat dan sebagian distrik barat kota.
hanya untuk sekali lagi kalah dalam pertempuran memperebutkan jalur pasokan dan jalan-jalan kota. Setelah sebulan bertempur, konflik mencapai titik balik. Kebuntuan di darat dan masalah pasokan yang semakin besar memaksa PLA untuk beralih ke posisi defensif dan mengkonsolidasikan apa yang telah direbutnya. Jika dinamika saat ini terus berlanjut, PLA tidak hanya akan gagal merebut Taiwan, tetapi juga akan kehilangan pijakan yang telah diperjuangkan dengan keras untuk diamankan. Korbannya sangat besar bagi semua pihak. PLA telah kehilangan sekitar 17.000 tentara dalam pertempuran darat dan 15.000 lainnya di laut bersama dengan sebagian besar armada invasinya, lebih dari 100 kapal besar dan kapal ro-ro, dan lebih dari 150 pesawat. Amerika Serikat telah menderita sekitar 4.000 orang tewas, tetapi hampir 450 pesawat, 14 kapal tempur permukaan besar, dan 4 kapal selam hilang. Sekutu Jepang kehilangan 2.500 personel, 150 pesawat, 14 kapal perang besar, dan 1 kapal selam. Taiwan telah menanggung biaya terberat, sekitar 200.000 tentara hilang, hampir seluruh armada permukaannya dan sebagian besar angkatan udara tempurnya, hanya pesawat yang kebetulan berlindung di Qiashan dan Xi'an yang selamat. Yang krusial, setelah serangan Tiongkok di Guam dan serangan balasan Amerika Serikat di Tiongkok daratan, perang telah meluas melampaui konflik Taiwan. Kini, perang telah menjadi konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan risiko yang semakin meningkat untuk memicu perang nuklir. Dalam suasana penuh tekanan ini, Beijing dan Washington menghadapi pilihan yang sulit. Beijing dapat menuntut perdamaian dan menarik pasukannya dari Taiwan, sebuah langkah yang kemungkinan akan mengakhiri pemerintahan Xi Jinping dan menjerumuskan RRT ke dalam kekacauan internal. Alternatifnya, Beijing dapat meningkatkan eskalasi lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan serangan nuklir taktis terhadap Taiwan. Keputusan semacam itu dapat mendorong Amerika Serikat untuk membalas dengan serangan nuklir taktis terhadap basis Tiongkok di Taiwan yang berisiko memicu spiral eskalasi nuklir yang tak terkendali. Apapun keputusan Tiongkok, Amerika Serikat, meskipun memenangkan perang atrisi, mungkin juga mempertimbangkan eskalasi. Para petinggi di Washington dapat memperluas konflik dengan serangan yang lebih dalam ke daratan Tiongkok, melihatnya sebagai peluang untuk menggulingkan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, langkah seperti itu akan sekali lagi membawa dunia ke ambang konfrontasi nuklir. Maka, skenario kita berakhir dengan kebuntuan strategis. Invasi Tiongkok berlanjut, sementara Amerika secara sistematis menghancurkan kapal perang dan pesawat PLA, memberikan dukungan yang stabil kepada para pembela Taiwan di darat. Di laut, Angkatan Laut Amerika Serikat memberlakukan blokade jarak jauh. Selat Malaka, Selat Sunda, serta Selat Indonesia dan Filipina semuanya ditutup untuk pelayaran Tiongkok. Sementara China masih menyimpan cukup persediaan untuk berperang selama berbulan-bulan dan mempertahankan akses darat melalui Rusia. Blokade maritim menyerang jantung ekonominya. Akibatnya, prospek jangka panjang kampanye amfibi Tiongkok menjadi semakin suram. Jadi, pelajaran strategis apa yang dapat kita ambil dari skenario ini? Pertama, logistik menentukan hasil perang. Hasil dari permainan perang kita, seperti banyak permainan perang lainnya, dengan jelas menunjukkan bahwa perang memperebutkan Taiwan, terutama, akan menjadi pertempuran logistik. Tiongkok kekurangan armada kapal amfibi yang cukup besar untuk mendukung invasi ke Taiwan. Akibatnya, PLA harus sangat bergantung pada armada transportasi sipil yang besar. Namun, kapal-kapal ini tidak berpelindung dan menjadi target yang relatif mudah. Seluruh strategi pertahanan Amerika Serikat dan sekutu berpusat pada penghancuran armada transportasi tersebut untuk melumpuhkan pangkalan-pangkalan pantai Tiongkok di pulau itu. Hal ini membuat biaya perang Amerika relatif rendah, tetapi hanya selama mereka memiliki amunisi anti kapal jarak jauh yang cukup. Kapal selam Amerika Serikat memainkan peran vital, tetapi kekuatan udara juga sama pentingnya. Hambatan terbesar bagi Amerika Serikat adalah terbatasnya stok rudal LRASM khusus, totalnya sekitar 450. Kedua, kerentanan pangkalan adalah kelemahan kritis Amerika.
Setelah 90% kerugian udara Amerika Serikat terjadi di darat pada jam-jam pertama konflik, Pangkalan Udara Amerika Serikat di Jepang dan Guam kekurangan tempat perlindungan yang memadai sehingga sangat rentan terhadap serangan rudal Tiongkok. Kelemahan ini telah diketahui selama bertahun-tahun, namun hanya sedikit yang dilakukan untuk memperbaikinya. Dalam dekade terakhir, Amerika Serikat hanya membangun 2 tempat perlindungan pesawat yang diperkeras dalam radius 1.000 mil laut dari Taiwan, terlalu sedikit untuk melindungi asetnya yang dikerahkan ke garis depan. Ketiga, Jepang adalah kapal induk yang tak dapat tenggelam. Peran Jepang dalam konflik ini sangat krusial. Tanpanya, mempertahankan Taiwan hampir mustahil. Pangkalan seperti Kadena di Okinawa, hanya 600 km dari Taiwan, memungkinkan pesawat Amerika Serikat melakukan beberapa serangan mendadak per hari. Tanpanya, Angkatan Udara harus beroperasi dari Guam, 2.700 km jauhnya, sebuah mimpi buruk logistik. Hal itu juga akan memaksa Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal induknya sejak hari pertama, yang hampir menjamin hilangnya setidaknya 1 kapal. Perlu dicatat juga bahwa pangkalan-pangkalan Jepang juga mengalami kekurangan tempat perlindungan yang sama, sehingga mereka sangat rentan terhadap serangan rudal Tiongkok. Keempat, geografi Taiwan menguntungkan pihak bertahan. Permainan perang kita menunjukkan bahwa pendaratan amfibi yang sukses sekalipun hanyalah awal dari masalah PLA. Garis pantai Taiwan hanya menawarkan sedikit pantai yang cocok untuk pendaratan skala besar, dan medan di luarnya, sungai, kota, dan pegunungan sangat menguntungkan pihak bertahan dan memperlambat laju pasukan. Meskipun awalnya berhasil merebut pangkalan pantai, pelabuhan, dan lapangan terbang, serangan PLA dengan cepat terhenti. Pasukan Tiongkok terjebak dalam pertempuran perkotaan yang brutal di New Taipei dan Taichung. Pasukan Taiwan dengan terampil memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka, misalnya dengan meledakkan jembatan di Sungai Tamsui untuk menciptakan garis pertahanan alami. Kelima, Taiwan harus berkomitmen penuh pada pertahanannya. Ini mungkin terdengar jelas, tetapi mudah diabaikan. Kelangsungan hidup Taiwan bergantung pada tekadnya untuk berjuang sejak hari pertama. Militer Republik Rakyat Tiongkok harus melancarkan pertahanan tanpa henti, terus-menerus mengganggu pangkalan-pangkalan PLA, menyerang pelabuhan-pelabuhan dan lapangan udara penting di bawah kendali Tiongkok, dan melancarkan serangan balik lokal kapanpun memungkinkan. Tanpa perlawanan aktif dan terorganisir di lapangan, serangan Amerika Serikat terhadap logistik Tiongkok tidak akan memberikan dampak nyata. Taiwan memiliki sumber daya, medan, dan taktik untuk menimbulkan kerugian besar pada PLA, tetapi moral dan tekad untuk bertempur sama pentingnya. Keenam, konflik Taiwan dapat meningkat menjadi perang nuklir dengan sangat cepat. Tidak seperti Ukraina, tidak ada model proksi yang memungkinkan dalam kasus Taiwan. Amerika Serikat akan terlibat langsung dalam pertempuran sejak hari-hari pertama perang. Beijing memahami hal ini. Itulah sebabnya sebagian besar permainan perang menunjukkan bahwa PLA akan langsung menyerang pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Guam sejak awal. Skenario seperti itu dapat dengan mudah mendorong kedua belah pihak melampaui perhitungan rasional. Begitu serangan dan serangan balasan dimulai, konflik dapat dengan cepat berubah menjadi eskalasi nuklir yang tak terkendali. Ketujuh, perang Taiwan adalah bencana tanpa pemenang, bahkan dalam skenario di mana Taiwan akhirnya bertahan. Kemenangan itu sia-sia, dicapai dengan pengorbanan yang sangat besar bagi semua pihak. Amerika Serikat dan sekutunya kehilangan puluhan kapal, ratusan pesawat, dan puluhan ribu pasukan, melemahkan posisi global mereka selama bertahun-tahun mendatang. Taiwan, meskipun mempertahankan otonominya, mengalami kerusakan ekonomi dan infrastruktur yang dahsyat. Sementara itu Tiongkok menderita kerugian yang sangat besar. Angkatan lautnya hancur, pusat amfibinya hancur, dan puluhan ribu tentaranya terbunuh atau ditangkap. Semua itu dapat mengguncang stabilitas pemerintahan Partai Komunis. Yang lebih buruk lagi, konflik atas Taiwan
produsen semikonduktor canggih terkemuka di dunia, akan memicu gangguan rantai pasokan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan menimbulkan krisis ekonomi berskala bersejarah. Kedelapan, bagi Tiongkok, invasi ke Taiwan mungkin terlalu mahal. Apakah kesabaran strategis sebagai alternatif? Kebanyakan game perang berakhir dengan cara yang sama, dengan kekalahan Tiongkok. Bahkan dengan asumsi optimis yang digunakan dalam skenario kami, setelah sebulan bertempur, Tiongkok mendapati dirinya berada dalam kebuntuan dengan kerugian besar, terutama pada armada amfibinya. Invasi yang gagal juga dapat mengganggu stabilitas internal Tiongkok dengan konsekuensi yang tidak terduga. Beijing kemungkinan besar memahami bahwa invasi skala penuh mungkin bukan cara terbaik untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Alternatif yang lebih aman dapat mencakup blokade laut atau operasi terbatas terhadap gugusan pulau terdekat seperti Kinmen atau Pescadores. Langkah-langkah terbatas ini akan menempatkan Washington dalam posisi yang sulit, memaksa Amerika Serikat untuk melepaskan tembakan pertama, bahkan bukan untuk membela Taiwan secara langsung. Hal itu akan sangat sulit dibenarkan di hadapan publik Amerika. Barangkali pilihan terbaik Tiongkok adalah melakukan apa yang paling bisa dilakukannya, menunggu. Secara historis, Tiongkok unggul dalam kesabaran strategis. Dalam kasus Taiwan, waktu bisa saja menguntungkan Beijing. Pemerintahan Trump telah bergeser ke arah isolasionisme, memandang banyak aliansi sebagai beban alih-alih aset, dan berupaya mendefinisikan ulang aliansi tersebut, termasuk hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan. Meskipun Amerika masih bergantung pada semikonduktor Taiwan saat ini, Washington berupaya mengakhiri ketergantungan tersebut dengan berinvestasi dalam produksi chip domestik. Jika tren ini berlanjut, pemerintahan Amerika Serikat di masa mendatang mungkin akan mulai menilai kembali keseimbangan biaya manfaat dalam mempertahankan Taiwan. Seiring waktu, kesabaran dapat menjadi senjata terhebat Beijing mencapai penyatuan bukan melalui invasi, melainkan melalui kegigihan dan perubahan realitas global.